Thank you tim worship bersama Powerpuff Girls di depan sini. Ya, karena kita hari ini mau ngomongin tentang habit. Sebenarnya di Josgen ada satu habit, ada satu kebiasaan yang cukup kuat gitu ya. Yaitu kita mau celebrate each other. Amin. Jadi kalau ada teman kita yang diangkat untuk satu posisi, dipercayakan satu tugas, kita nggak mau takut gitu, nggak mau merasa terancam, tapi kita mau celebrate, oke? Amin? Oke. Kok nggak semangat sih? Oke, sebelum kita mulai, aku mau menampilkan gambar ini, boleh di next? Nah, teman-teman kalau, copot apa tuh? Oh ini. Teman-teman kalau lihat gambar ini apa yang terbesit gitu? Indo. Ya, ini adalah mie instan favorit kita gitu ya, kebanggaan Indonesia, asik. Ini yang menyelamatkan dompet dan lidah kita di saat akhir-akhir bulan gitu. Coba next sekali lagi, tim media. Nah, coba teman-teman baca, bisa gak baca ini dalam bahasa Inggris? Coba, 1, 2, 3. Nah, can you read this? Kira-kira dari dua gambar tadi, kok bisa ya kita tahu gitu aja, tanpa kita harus effort mikir gitu, tanpa kita harus kayak, apaan ya? Kita langsung tahu gitu, oh kalau ada gambar bendera 3 warna kayak tadi itu mie instan favorit kita artinya. Kalau ada tulisan kayak gini, gampang banget dibacanya langsung, can you read this gitu. Kenapa? Karena kita udah terbiasa gitu. Mungkin ada yang dari brojol udah langsung disuruh bimba ayo gitu sama papanya gitu. Kita udah biasa aja buat baca sesuatu. Atau kita udah biasa membuat mie instan gitu ya dalam hidup kita. Jadi kita gampang banget untuk mengetahui, mengenali ini tuh apa. Nah, sebenarnya informasi ini kenapa kita bisa langsung tahu? Karena ini tuh udah ada di memori kita gitu. Kalau biasa kita sebut namanya alam bawah sadar gitu. Makanya kita gak perlu effort banyak untuk kita tahu kan tadi. Nah, coba di next boleh. Ada satu pakar psikologi yang bilang gini, until you make the unconscious conscious, sampai kamu bisa membuat hal yang gak sadar itu menjadi sadar, it will direct your life. Itu akan mengarahkan hidup kamu. And you will call it fate. Dan kamu akan bilang itu sebuah takdir. Jadi kalau ada, kita tuh gak tiba-tiba kayak gini ya teman-teman. Kita gak tiba-tiba bisa jalan. Kita gak tiba-tiba, oh kalau mau ke kampus space tuh naik busway. Oh kalau mau kesini tuh naik ini. Kita gak tiba-tiba kayak gitu kan. Ada sesuatu yang kita pelajari sebelumnya, betul? Betul kan, gak mungkin anak 5 tahun naik busway ke kampus space gitu kan gak mungkin. Nah jadi setiap tindakan kita hari ini itu ada perilaku yang udah kita bangun selama ini. Dan itu disebut dengan habit atau kebiasaan. Nah ini adalah sesuatu yang baik tapi juga membahayakan kalau kita gak sadarin gitu. Karena dibilang kalau kamu gak sadar, kamu akan bilang itu takdir. Kamu akan bilang itu, ya gimana ya keluarga gue dari dulu udah gini-gini aja. Lu mau ngomong kayak apa juga gimana gitu, orang keluarga gue udah 7 turunan kayak gitu kan misalnya ya. Tanpa mendiskreditkan gitu, misalnya orang Batak nih. Ya gimana orang dari kecil, mak gue kalau sayang gue aja udah teriak-teriak gitu. Kita suka nyalahin takdir gitu kan, kayak kita suka bilang itu takdir. Padahal kita gak sadar aja gitu. Kita selama ini dibohongi sama apa yang kita bilang takdir atau fate gitu. Padahal kalau kita sadarin itu, bisa gak kita berubah? Bisa gak? Yakin? Nah, jadi sekali lagi ya teman-teman, kita jangan terkecoh sama pikiran yang bilang, kita mah gini-gini aja gitu. Kalau kita percaya itu, kita akan terus-terusan
ada di lingkaran yang sama gitu. Kayak aku nih ya, aku biasanya pakai kacamata. Tapi kalau misalnya aku lagi capek atau lagi pengen gaya aja, aku pakai softland gitu. Tapi teman-teman tahu nggak, setiap kali aku pakai softland, aku kayak gini, gitu. Aku gini, ngapain? Kacamatanya nggak ada, tapi tangan tuh otomatis kayak gini. Jadi kalau di tempat umum aku suka kayak, aduh gatel. Padahal malu gitu, gak ada yang dinaikin gitu. Nah itu yang disebut habit. Kita gak sadar kok tiba-tiba kita ngelakuin ini ya gitu. Kok tiba-tiba mau baca Alkitab, tiba-tiba bangun jam 5 pagi gitu. Gak jadi baca Alkitabnya gitu kan. Nah itu yang disebut dengan habit. Coba di next boleh. Jadi habit atau kebiasaan adalah perilaku yang dipelajari dan dilakukan secara berulang dan akhirnya bersifat otomatis. Boleh di next lagi. Jadi jangan anggap habit itu sesuatu yang sepele teman-teman. Jangan anggap itu kayak ya udah hidup 20 tahun kayak gini, mau gimana berubahnya gitu ya. Padahal kebenarannya adalah Tuhan mau hidup kita diubahkan. Ya, jangan sampai dia capek-capek wafat di kayu salib, terus kita cuma mau gini-gini aja, rugi dong. Nah, jadi habit itu nggak bicara soal pola tidur kita, nggak cuma bicara soal cara makan kita, intermittent diet kita gitu ya. Tapi habit juga bicara soal kebiasaan berpikir atau merespon suatu kejadian, gitu. Jadi perhatikan yuk, gimana sih cara kita ngelihat orang? Apakah kalau kita ngeliat orang yang lebih bagus dari kita, terus kita langsung kayak, ih apaan sih? Atau kalau kita disenggol dikit langsung bacok gitu, bawaannya emosi gitu kan. Itu perhatikan teman-teman, kita nggak didesain untuk jadi seperti itu. Kita didesain untuk memiliki pikiran dan hati yang baik. Kita didesain untuk hidup dalam kasihnya. Pinter ya. Jadi perhatikan cara kita berpikir atau merespon. Jangan-jangan yang bikin kita overthinking tuh bukan kejadiannya tapi kebiasaan. Ya, dengar tuh Altea. Jangan-jangan kebiasaan gitu ya. Nah, apa sih sifat dari habit? Coba kita next. Habit pada dasarnya easy to get in, but hard to get out. Betul gak? Gampang gak kita jalanin satu habit ngomong kasar kayak lega banget gitu ya. Tapi susah gak keluarnya? Susah ya, kalau ada kejadian langsung kayak ancol gitu kan. Langsung gitu kan, kayak kok keceplosan gitu, kaget. Nah tapi buat masuk untuk ngomong kasar, untuk makan 10 piring gitu kok gampang gitu ya. Kok gampang? Karena otak kita tuh pintar teman-teman. Tuhan tuh ciptain otak kita tuh detail banget dan keren banget desainnya. Nah otak kita didesain menjadi organ yang mencari reinforcement atau kesenangan. Jadi apapun yang membuat kita seneng, scrolling reels gitu, atau scrolling TikTok, itu kan kita lakuin berulang gak? Berulang kan, karena otak kita mendapat kesenangan. Dan ketika kita makin scrolling, makin seneng, video receh, video kucing kaget aja lu ketawa kan. Kayak lama-lama makin seneng gitu. Nah jadinya otak kita ngasih sinyal kayak, ayo nonton lagi gitu. Dan itu yang bikin jadi sebuah habit gitu. Makanya habit itu sifatnya easy to get in. Gampang banget buat kita masuk. Kalau misalnya kita seneng ya pasti kita lakuin berulang-ulang gitu ya. Tapi tenang, Tuhan gak nyiptain otak kita untuk kita terjebak dalam habit yang buruk. Kita didesain untuk membangun habit yang baik di dalam Tuhan, amin? Oke, nah sekarang pertanyaannya coba di next. What is your habit? Coba teman-teman pikirkan satu aja dari sekian banyak habit gitu ya. Apa satu kebiasaan
yang pengen banget kamu hilangin gitu. Kayak kamu udah struggle sama kebiasaan-kebiasaan ini udah dari lama banget. Yang mungkin kamu inget kayaknya aku ngelakuin ini udah dari SD deh. Atau kayak aku udah ngelakuin ini dari aku TK deh gitu. Nah pertanyaannya, kalau tadi otak kita katanya reinforcement seeker, pertanyaannya apakah habit kamu itu masih membawa kesenangan buat dirimu? Kalau habit itu masih bikin kamu seneng, ya maaf aja nih. Agak sulit gitu, kayak kalau habit kamu masih bikin kamu seneng, masih bikin kamu menikmati banget, kamu akan terjebak di dalam lingkaran itu. Tapi tenang aja, sepanjang beberapa menit ke depan gitu, kita akan belajar bahwa Tuhan mau hidup kita berubah. Amin? Oke, nextnya dulu. Kak, boleh Kak? Nah, habit dipengaruhi sama satu hal yang paling penting, yaitu belief, kepercayaan. Kepercayaan membuat kita ngelakuin sesuatu dan akhirnya itu jadi habit. Kita baca dulu ayatnya di slide selanjutnya, boleh? Oke, yuk kita baca sama-sama. 1, 2. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kami menawan segala pikiran. Nah, di sini Alkitab kita keren banget ya. Dia tahu salah satu faktor terbesar dalam hidup kita yaitu pikiran. Dia tahu, dia sampai bilang ditawan loh. Teman-teman tahu gak sih ditawan tuh kayak dikurung, dikerangkeng, diikat gitu. Kenapa? Soalnya pikiran kita liar, betul gak? Pikiran kita suka kemana-mana gitu. Ada teman kita lewat terus gak nyapa, padahal burem, matanya minus, gak pakai kacamata gitu. Tapi mikirnya udah kayak, jangan-jangan gue salah sama dia ya. Jangan-jangan kemarin gue lupa bagi permen, jadi dia marah sama gue gitu. Pikiran kita tuh suka gak jelas gitu, kemana-mana. Nah, jadi Alkitab udah tawarin solusinya. Taklukkanlah kepada Kristus. Karena gak ada yang lain, gak ada yang bisa. Makanya teman-teman mungkin suka capek gitu ya ngelihat quotes-quotes di Instagram. Apa sih, udah dilakuin juga tetap aja gak bisa gitu. Ya karena kita harus taklukin kepada satu pribadi yang jauh lebih besar daripada diri kita sendiri. Kita suka susah ya ngelawan diri kita ya. Kayak itu yang paling susah gitu. Ngelawan diri kita sendiri. Tapi ada satu pribadi yang lebih besar, di mana kita bisa taklukin pikiran kita sama Tuhan gitu. Di bawah salibnya Tuhan. Jadi kenapa sih kepercayaan kita tuh ngaruh banget sama habit kita? Bayangin kalau kamu percaya kamu tuh anaknya Allah. Kamu ditebus. Kamu apa lagi? Disayang. Mungkin gak kamu ngeliat orang terus bawaannya pengen nabok gitu. Mungkin gak ngeliat orang bawaannya pengen gibahin aja gitu. Enggak kan? Kalau kamu percaya, pikiran kamu percaya kamu udah ditebus, kamu udah dikasihi. Kamu akan mengasihi orang sama seperti Tuhan Yesus ngeliat dia. Tapi sebaliknya kalau kamu percayanya yang salah gitu. Kamu percaya dari dulu, Kak. Gue kalau ambil rapot, pulang-pulang babak belur. Karena rapot gue jelek gitu misalnya. Males gak lu belajar kalau kayak gitu? Males kan? Karena udah tahu kayak, udahlah hasilnya pasti jelek gitu. Makanya kepercayaan kita ngaruh banget sama habit kita gitu. Kepercayaan kita ngaruh banget sama apa yang kita lakukan. Kalau kita percaya, ini mungkin lebih deep lagi gitu ya. Kalau kita percaya Tuhan, kayaknya Tuhan lupa deh sama gue. Kayaknya teman-teman gue tuh hidupnya udah S2 sampai Norwegia gitu. Tapi gue di sini-sini aja. Ujung-ujungnya kita apa? Mager. Udahlah, susah, udah ngelamar nebar CV di mana-mana, gak ada yang dipanggil gitu. Jadi ubah dulu kepercayaanmu. Ubah dulu cara kamu mandang hidup, cara kamu mandang Tuhan dalam dirimu, baru kamu bisa ubah habitmu. Oke? Next.
Ini ada 3 hal yang membangun habit. Yang pertama ada knowledge, yang kedua ada skill, yang kedua ada desire. Ini adalah 3 hal yang sebenarnya nggak bisa dipisahin gitu ya. Mereka beririsan dan akhirnya membangun habit. Coba kita next lagi, boleh? Oke, knowledge ini berbicara soal apa sih yang perlu kita ubah. Karena nggak setiap orang tahu teman-teman apa yang harus kita ubah. Kalau teman-teman pas tadi aku tanya, kamu pengen ngubah apa sih? Terus udah langsung kepikiran, itu artinya Roh Kudus yang kasih tahu. Roh Kudus yang bikin kita aware sama hal-hal di hidup kita yang mungkin masih salah gitu. Karena ada kok orang yang kerjaannya rebahan ya di rumah gitu, tapi ngerasa salah nggak? Nggak. Orang tua gue Raffi Ahmad gitu misalnya, kayak santai aja gitu. Atau dia banyak orang-orang di luar sana yang nggak ngerasa salah gitu. Ngomong kasar, apalagi gibahin orang, ngelawan atasan dan lain-lain, itu hal-hal yang biasa dilakuin sama orang-orang di luar sana gitu. Tapi kalau kita tahu kita harus berubah, artinya Roh Kudus yang mau ubahkan kita, amin. Yang kedua ada desire. Desire itu yang biasa kita sebut dengan niat. Kata orang niat itu penting ya, tapi coba nanti kita lihat. Dan yang ketiga ada skill. Skill itu gimana cara kita mengubah habit. Boleh di next. Nah, masih semangat ya? Kita akan belajar sedikit nih. Jadi di dalam skill ada 4 hal. Yang pertama ada cue, yang kedua craving, yang ketiga response, dan yang keempat reward. Coba dicerna dulu. Cue itu seperti artinya dia kayak tanda atau sinyal yang bikin kita mau melakukan sesuatu. Kita ambil contoh kasus saja biar gampang nih ya. Misalnya ada orang mau diet nih, katakanlah si John gitu ya. John mau diet nih, terus yang dia lakuin adalah scrolling, ngeliatin orang mukbang makan mie instan jam 12 malam. Kira-kira lapar gak dia? Lapar ya? Atau teman-teman mungkin pernah gak lagi gak lapar nih, terus ke mall, lewatin food court, kok jadi lapar ya? Perasaan di rumah tadi baru makan gitu. Tapi pas lewatin food court, jadi lapar sih. Nyium bau orang jualan popcorn gitu ya. Jadi lapar. Gitu. Pernah kan? Nah itu yang disebut dengan sinyal atau tanda. Jadi tanda itu enggak harus sebuah gambar atau apa gitu ya, tapi juga bisa sebuah tempat gitu. Nah, dari cue, dari sinyal ini memunculkan keinginan kita atau yang kita sebut dengan craving gitu. Kayak aduh pengen banget nih makan micin, kenapa ya? Lidah gue pengen banget makan makaroni yang asin-asin itu. Dan dari situ ada respon kita gitu, kayak oh yaudah deh kita makan. Nah rewardnya apa? Enak, ya kan? Terpuaskan keinginan kita. Nah dari keempat hal ini, kalau kita mau bangun hal yang baik, kita mau bangun habit yang baik, kita harus bikin cue-nya itu obvious. Obvious itu apa? Terlihat, nyata gitu ya. Jadi kayak misalnya tadi si John mau diet, ya dia ubah explore Instagram dia, jadi orang-orang yang nge-gym, yang badannya bagus gitu. Tapi bukan berarti yang lain-lain ya John. Motivasi kan. Atau dari situ dia langsung, oh kalau misalnya orang nge-gym tuh badannya bagus, sehat, jadi atraktif gitu. Jangan kamu mau diet, kamu ngeliatin kol rebus gak pakai garam, dimakan sama wortel rebus gitu. Ngeliatnya udah males, kayak aduh mau diet juga kagak jadi dah gitu. Nah teman-teman coba dari habit yang tadi teman-teman pikirin, teman-teman boleh aplikasikan ke 4 rumus ini gitu ya. Harus make it obvious, make it attractive, dan yang ketiga make it easy. Kalau tadi contohnya dia mau diet, aku pernah nih ke rumah salah satu teman Josgen, dia ada barbel di samping kasurnya. Itu yang namanya make it easy. Jadi bikin akses kamu tuh mudah. Jangan sampai kamu mau diet terus peralatan olahraga itu kamu umpetin gitu di gudang, susah banget mau ngambilnya aja males gitu. Kalau aku misalnya nih, misalnya aku lagi males doa akhir-akhir ini gitu. Ya aku make it easy dengan cara, misalnya cue aku tempat tidur.
Kalau aku mau berdoa, aku duduk tempat tidur, lama-lama rebahan gitu kan. Lama-lama scrolling. Nah itu yang aku cut dulu. Aku berdiri, jangan sampai aku duduk di kasur kalau aku belum berdoa. Jadi aku berdoa berdiri sambil jalan-jalan gitu. Supaya aku gak tidur. Nah, sampai sini paham teman-teman? Ya. Nah, ada juga nih ayatnya, keren banget. Firman Tuhan tuh keren banget. Coba di next. Oke, mungkin teman-teman tahu ya cerita di Kejadian ini. Ketika si Kain membunuh Habel. Tuhan bilang, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi di sini firman Tuhan bilang, dosa tuh langsung masuk gitu gak sih? Kayak lu pengen bikin dosa nih, tiba-tiba dosanya kayak masuk gitu. Enggak kan? Dia kan awalnya bikin lu kepikiran dulu kayak, iya ya, enak juga ya kalau ngelakuin itu. Enak juga ya kalau misalnya bohong nih, duit jajan gue misalnya 500.000, bilang aja sama mama kayak mesti beli buku, jadi dilebihin gitu kan. Padahal nggak harus beli buku gitu misalnya. Itu namanya dosa mengintip. Itu yang disebut sama Q tadi. Kayak apa sinyalnya? Kamu harus tahu sinyal kamu sebelum kamu melakukan habit yang buruk yang kamu pengen ubah itu apa. Karena dosa itu awalnya cuma ngintip. Tapi kalau kamu gak buru-buru cut, kalau kamu gak buru-buru potong, kamu akan terjebak di situ. Makanya ini membawa kita pada poin selanjutnya, yaitu boleh di next, yaitu cut the bridge. Apa namanya? Potong, kok potong? Patahin dulu jembatannya, gitu. Jangan, kadang orang gini, gue mau diet, gue mau badan gue kayak Blackpink. Susah. Kita cut dulu jembatannya, jangan langsung ke sana. Pelan-pelan Pak Supir ya. Coba kita next dulu. Nah, misalnya titik awal aku adalah aku mau baca Alkitab. Tapi ujung-ujungnya gagal gitu. Kita harus tahu jembatannya apa. Ternyata yang menghantarkan kita ke habit itu adalah aku sukanya tiduran di kasur. Jadi males, lama-lama udah gak ada niat lagi karena scrolling IG lebih gampang gitu kan, lebih enak. Nah, kita harus tahu nih teman-teman, coba pikirin habit kita dan kita tahu jembatannya apa ya. Kalau anak muda biasanya banyak kan habitnya kayak ngomong kasar. Apa yang bikin kita bisa ngomong kasar ya? Jembatannya apa gitu? Apakah ternyata kita kesel tapi kita nggak punya kata penggantinya gitu? Kayak apa waktu itu John bilang apa sebagai pengganti kata kasar? Cupau gitu. Nggak ada artinya tapi terserah, yang penting lu nggak ngomong kasar gitu kan. Kita harus tahu jembatannya apa. Jangan-jangan sebenarnya kita kesel, tapi kita ngomongnya malah yang jorok, yang kasar gitu. Kita harus potong jembatan itu. Sama kayak Yusuf ya. Coba boleh di next. Di sini waktu itu Yusuf digoda sama Tante Potifar namanya ya, Tante Poti. Kalau aku bayangin Tante Poti ini cakep banget gitu ya. Cakep, wangi, tajir. Pokoknya kayaknya Yusuf harusnya hidupnya enak lah kalau sama nih tante gitu ya. Tapi di sini dibilang Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Dia motong jembatan itu. Coba bayangin kalau misalnya pas digoda-goda gitu, bajunya gak ditinggalin, terus lama-lama dia duduk di sebelahnya. Nah, gak mungkin ceritanya kayak gini gitu ya. Jadi dia gak membiarkan, si Yusuf tidak membiarkan ada jembatan yang menjembatani dia ke sebuah dosa atau ke sebuah habit yang buruk gitu. Meskipun udah di depan mata banget ya, tapi dia milih untuk lari. Jadi kuncinya adalah lari ya, run for your life. Nah, tadi ada hal yang penting dalam habit yaitu kepercayaan kita. Terus kita harus potong jembatannya. Terus sekarang kita belajar lagi satu lagi. Coba boleh di next. Yaitu habit dan identity. Jadi katanya motivasi tuh
sebenarnya nggak penting-penting banget teman-teman. Sebenarnya hasil tuh nggak penting-penting banget. Tapi kebanyakan orang susah buat berubah karena dia lupa untuk mengubah identitasnya. Jadi biasanya orang, aku coba tunjuk ya. Biasanya orang bergerak membangun habit tuh dari luar ke dalam. Pengen kurus kan, pengen kayak Jennie Blackpink gitu. Terus prosesnya apa? Olahraga, makannya cuma sekali sehari gitu, nasi 2 butir. Terus pas kita kurus baru identitas kita kayak, ih ternyata orang-orang seneng ya kalau gue kurus. Ternyata orang-orang menghargai gue kalau gue kurus. Kalau gue cakep gitu, kalau gue pintar, kalau gue sukses banyak duit, ternyata orang-orang menghargai gue. Nah ketika lingkungan kita berubah, mengecewakan, balik lagi gak ke habit yang lama? Udahlah capek gitu. Udahlah capek-capek usahain habit yang baik, dikecewain balik lagi aja lah. Malah lebih parah kadangnya. Nah ada penelitian bilang habit itu akan berubah ketika perilaku kita udah gak match lagi sama identitas kita. Kayak botol gak ketemu tutupnya gitu. Kalau identitas kita anak Allah, tapi habit kita ngomongin orang, match gak tuh? Enggak. Jadi perubahan kita bukan dari hasil ke identitas, tapi dari identitas ke hasil. Jadi ubah dulu identitas kita. Percaya dulu kalau Tuhan tebus kamu. Jadi seharusnya kamu gak melakukan hal-hal yang gak baik. Ya kan? Nah, kalau kamu udah percaya, kamu akan resah dengan sendirinya kok. Kenapa ya Tuhan? Kenapa ya hati gue tiap kali gini kok bete mulu? Kok kalau di rumah bawaannya pengen ngamuk, kalau di Josgen happy gitu. Kenapa? Ya kan? Ada yang salah. Ketika kita tahu identitas kita akan ubah juga kok perilaku kita. Kayak Tuhan Yesus ya, ketika dia dicoba di padang gurun, kan dibilang, bisa gak kamu ubah batu ini jadi roti gitu. Nah, tapi sebelum itu aku mau cerita keren banget. Jadi tadi ada satu anak bilang gini ke aku random aja gitu kayak, Kak ini ada ayat bagus buat kakak aja. Pas aku buka ayatnya, padahal aku gak nulis di sini nih, tapi aku mau ceritain. Matthew 4 ayat 4, he answer, the scriptures say bread alone will not satisfy, but true life is found in every word that constantly goes from God's mouth. Jadi ayat ini bercerita tentang pas Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Yang aku gak tulis di sini, tapi aku dikasih ayat ini. Keren banget kan? Jadi aku berniat cuma mau ceritain aja, tapi ternyata dilengkapin sama ayatnya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Keren banget, parah. Jadi Tuhan Yesus pas dicobain, kalau misalnya dia gak tahu identitas dia gitu ya, dia pasti mau buktiin dong kayak, gue bisa kok jatuh dari tebing ini terus malaikat-malaikat tolong gue. Gue bisa kok ubah batu ini jadi roti, gak cuma jadi roti, jadi salad, jadi steak, semua juga bisa gitu ya. Dia bisa lakuin itu, tapi dia gak lakuin itu. Dia tahu buat apa gue nunjukin ini. Buat apa gue buktiin ke orang-orang gitu. Dia tahu kok siapa dia. Dia tahu tuh Allah Bapa sayang sama dia. Dia tahu dia harus ngelewatin segala kesusahan itu tanpa dia harus membuktikan apa-apa. Ya, jadi ketahui dulu identitas kamu di dalam dia. Amin. Oke, jadi kita beralih ke next slide selanjutnya. Jadi motivation is overrated. Capek gak denger motivator yang di YouTube itu? Capek kan? Tapi mereka dibayar mahal guys. Kenapa? Karena orang tuh percaya lo harus punya motivasi. Lo harus, kalau lo mau berubah, ya lo niat dong. Coba, aku tanya, kalian niat gak buat berubah? Niat cukup gak? Enggak, niat aja enggak cukup. Ada yang jauh lebih penting dari itu. Ya ada jauh yang lebih penting daripada motivasi. Yaitu lingkungan kita. Di mana kita menempatkan diri kita sekarang. Gimana keluarga kita, gimana lingkungan kerja kita.
Aku punya satu gambar yang lucu. Boleh di next. Jadi, mungkin teman-teman tahu ya. Jadi ada kucing yang dibesarin sama anjing-anjing pitbull. Tiba-tiba nih kucing lupa dia siapa gitu. Kayak tiba-tiba keker. Kayak kok keker. Terus mukanya kayak gitu. Kayak, kenapa sih? Terus kalau teman-teman lihat setiap fotonya kayak gitu. Kayak dia keker. Terus sampai ada satu video yang pas dia digendong dia kayak mak gitu, gonggong. Dia lupa kayak lu kucing gitu. Dia lupa gitu karena dari kecil dia dibesarin sama anjing-anjing ini gitu. Jadi dia berperilaku, bertindak seperti anjing pitbull gitu. Nah, coba di next sekali lagi. Ada lagi nih teman-teman. Aku izin screenshot ada salah satu grup di dalam perkumpulan Josgen ini. Namanya Macho Club. Wes, dari namanya udah laki banget. Aku cuma screenshot judulnya karena kalau di screenshot galerinya jangan ya. Bahaya. Jadi intinya ini grup untuk saling support hidup sehat, olahraga, jaga makan. Keren gak? Keren. Supaya kalau lingkungan kita mendukung, kita punya temen yang sama-sama berjuang sama kita punya temen yang tahu struggle-nya tuh apa gitu, yang sama-sama mau keluar dari habit yang buruk itu, akan jadi lebih mudah buat kita gitu. Akan jadi lebih mudah buat kita nanggung ini bareng-bareng daripada, aduh gue malu nih, gue punya habit jelek banget. Kayaknya orang-orang nih kita suka percaya gini ya, kayaknya gue yang paling buruk deh di tempat ini. Kayaknya habit gue, kayak kalau yang lain mah di sini kayaknya baik-baik gitu ya. Tadi pada nyanyi di depan, jingkrak-jingkrak. Kayaknya gue kalau di rumah tuh, aduh. Padahal enggak teman-teman. Kita semua di sini sama-sama berjuang. Sama-sama mau berubah untuk jadi semakin serupa dengan apa yang Tuhan gambarkan buat kita. Jadi jangan malu, kita ada di lingkungan, katakanlah sekarang kita di Josgen, di komunitas. Jangan malu buat bagi hidupmu supaya kita bisa jalan bareng. Gitu. Coba di next. Carilah tempat di mana kebiasaan baik merupakan satu yang normal. Jadi jangan normalisasi bad habit. Coba sekarang teman-teman abis tobat nih, datang ke perkumpulan teman-teman yang lama. Lu kenapa sih kok gak mau ngomong kasar lagi sekarang? Aneh gak? Aneh. Lu jawab, lu kenapa ngomong kasar? Aneh. Lebih aneh ngomong kasar ya kan? Jadi sosial kita tuh udah kebalik banget gitu. Apa yang harusnya jadi baik, apa yang harusnya jadi buruk, malah jadi biasa aja. Normal-normal aja, lu mah gak open minded, asik. Lu mah gak gaul gitu. Normalisasi semua hal-hal yang buruk sampai akhirnya kita takut ya. Jadi orang baik tuh kayaknya sok gitu. Jadi orang baik kayaknya aneh. Padahal yang aneh siapa? Mereka. Mereka gitu. Mereka yang aneh bukan kita. Makanya firman Tuhan bilang di 1 Korintus 15 ayat 33. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jelas banget ya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau kamu ngerasa, susah banget keluar dari habit ini gitu ya. Cari komunitas, cari tempat di mana kamu bisa sama-sama melakukan hal yang baik. Itu adalah cara yang paling efektif buat kita mengubah habit kita. Itu adalah cara yang paling efektif dibandingkan kita cuma dengar-dengar motivasi, dengar-dengar orang ngerokok udah ditaruh tuh leher bolong, ngaruh gak? Kagak. Dinaikin harganya ngaruh gak? Enggak. Enggak ngaruh gitu. Jadi percuma ya teman-teman ya. Yuk kita sama-sama tempatkan diri kita di lingkungan yang baik, di komunitas yang baik, supaya habit itu enggak terasa berat untuk diubah.
Nah, kenapa sih Kak dari tadi kita bahas soal hebat habit? Boleh di next? Karena lebih baik kita ngerasa tersiksa sekarang, berusaha keluar dari habit yang udah tertanam lama itu, daripada kita tersiksa sama konsekuensinya nanti. Ya kan? Sulit gak jaga makan sekarang? Sulit. Tapi sulit gak kalau lu sakit? Sulit, lebih sulit kalau lu sakit gitu ya. Lebih sulit kalau udah di rumah sakit, pakai BPJS, terus suruh mondar-mandir, dirujuk ke sana ke sini gitu. Itu jauh lebih sulit. Jadi jangan nyerah gitu. Kalau kamu gagal sekali, bangkit lagi. Kebanyakan orang nyerah karena dia rasa dia udah gagal. Padahal dia baru gagal berapa kali gitu. Dengar out ya, dengar. Jadi yuk kita mulai dari kebiasaan-kebiasaan yang kecil. Karena Tuhan tuh punya panggilan yang besar buat hidup kita semua, amin. Tapi kita gak bisa langsung sampai ke tujuan itu. Kita harus bangun habit mulai dari bangun pagi, baca Alkitab, doa, worship, kumpul sama teman-teman yang baik. Itu semua yang kelihatannya gak signifikan. Kelihatannya apaan sih? Hari Sabtu bukannya pacaran malah ke Josgen gitu. Dengar alt. Tapi itu semua berguna gitu ya. Karena Tuhan punya tujuan yang besar. Kalau kamu masih ngerasa sekarang hidup kamu gini-gini aja, coba pikirin habit kamu. Mungkin ada habit yang salah, yang perlu diubah. Misalnya si Mike nih, dari kecil ditentuin sama Tuhan mau jadi keyboardis. Keyboardis yang keren gitu ya. Sekali satu not 100 juta ya Mike. Tapi di rumah dia rebahan aja. Cuman kayak gue percaya Tuhan bakal bikin gue jadi keyboardis. Tapi dia gak latihan, bisa gak? Cuaks gitu. Kena deh, gak bisa ya. Jadi Tuhan punya panggilan yang besar. Dan kita harus bangun itu dari habit-habit yang kecil. Jadi kalau pikiran kamu bilang kamu gak bisa berubah, jangan percaya. Itu kebohongan terbesar. Sedangkan kebenarannya adalah karya salib Tuhan lebih dari cukup. Mau percaya gak sama itu? Kalau kita percaya sama Dia, kita mau jadi pribadi yang lebih baik, bukan buat diri kita lagi, tapi buat pekerjaan Tuhan. Kita mau hidup sehat supaya Tuhan bisa pakai kita sampai umur 60, 70, 80, 90 tahun. Kita mau berubah, kita mau jadi lebih dekat sama Tuhan, supaya kita bisa bawa lebih banyak jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan, buat Tuhan gitu. Ya, jadi percayai kalau karya salib Tuhan udah lebih dari cukup. Dan gak ada yang mustahil buat Tuhan. Kalau kamu pikir kamu gak bisa, justru itu bagus. Karena memang kita perlu andelin Tuhan gitu. Kalau kita ngerasa Tuhan, gue udah berkali-kali nih nyoba ini itu, tapi tetap gak bisa. Kayak susah banget gitu. You name it apa, mungkin pornografi atau kebiasaan bohong, kebiasaan insecure, banding-bandingin diri sama orang lain, itu semua kebiasaan. Apapun yang kamu lakukan secara berulang, itu adalah kebiasaan. Ya, jadi boleh di next. Jangan lupa untuk andelin Tuhan. Next lagi. Iya, jangan lupa untuk selalu andelin Tuhan. Karena pada dasarnya kalau kita bilang kita gak bisa, emang gak bisa. Kalau kita bilang kita gak sanggup, emang gak sanggup. Siapa suruh jalan sendiri gitu kan. Siapa suruh jalan sendiri, emang gak bisa. Karena sifat tubuh kita, daging kita ini sifatnya lemah. Kita akan selalu jatuh gitu.
Kita akan selalu tergoda kalau kita gak andelin Tuhan. Boleh di next ayatnya. Aku akan tutup dengan ayat ini. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Karena jika tidak, engkau akan jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa sih Kak, gue jatuh mulu nih. Udah kata orang bangun habit tuh 30 hari gitu. Ini udah 2 bulan gue jatuh lagi. Kayak teori-teori itu tuh kayak, kenapa ya kok nggak masuk di aku Kak, kenapa ya? Kamu berjaga-jaga nggak? Kamu jaga hidupmu nggak di dalam Tuhan? Apakah kamu berdoa? Apakah kamu tempatkan dirimu di tempat yang baik? Itu semua harus kita cek gitu sama-sama. Apakah kamu udah yakin betul identitasmu dalam Tuhan? Yuk kita aware sama habit kita, sama apa yang kita lakukan sama hidup kita. Dan sadarin emang cuman kasih karunia Tuhan aja yang mampu gitu. Misalnya habit kita ngerokok, kita udah susah banget. Tapi ketika kita bilang sama Tuhan, Tuhan kita gak bisa. Mungkin gak Tuhan ubahin itu dalam sekejap? Mungkin teman-teman. Kita gak perlu ngoyo, kita gak perlu maksa. Tiba-tiba kita bisa. Kok tiba-tiba kita gak pengen ya lakuin itu? Kok tiba-tiba kita cinta banget sama Tuhan ya? Pengennya ngumpul sama teman-teman, sharing firman. Itu adalah salah satu anugerah yang sebenarnya Tuhan kasih buat kita gitu. Dan kita perlu ambil itu. Tuhan aku mau karena aku gak bisa. Oke. Jadi yuk kita datang lagi sama Tuhan. Kita bilang Tuhan kita gak bisa. Tapi Tuhan yang mampuin kita. Kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus thank you buat firman-Mu yang dari masa ke masa masih relate sama kami Tuhan. Yang relate sama kehidupan kami. Yang membuat kami punya jalan keluar. Yang membuat kami mampu untuk hidup di jalan-Mu Tuhan. Tuhan saat ini kami mau declare. Kami adalah warga kerajaan surga. Dan kami mau hidup, kami mau berperilaku sama seperti budaya surga. Yang penuh kasih, damai. Yang penuh dengan kebaikan. Yang penuh dengan buah-buah roh. Kami mau hidup di dalam-Mu Tuhan. Kami nyatakan kami gak bisa Tuhan. Kami gak mampu. Kami udah berkali-kali coba tapi kami jatuh lagi. Kadang kami gak bisa tolak godaan itu Tuhan. Tapi kami percaya ada satu kuasa. Kasih yang besar. Yang merendam kami, yang membersihkan kami dari setiap dosa-dosa. Yang membuat diri kami sanggup untuk melawan setiap godaan. Yang membuat kami sanggup untuk hidup dalam ketetapan-Mu Tuhan. Thank you Tuhan, kami mau ingat karya salib-Mu Tuhan. Yang lebih dari cukup untuk menebus kami. Kami mau sekali lagi mengubah habit kami, tapi kali ini dengan cara yang berbeda Tuhan. Kami mau sadari, kami mau potong jembatan itu Tuhan. Kami mau lari, kami mau usahakan diri kami untuk lari dari godaan itu. Kami mau lari ke Engkau Tuhan. Thank you Tuhan. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi lanjutkan pekerjaan-Mu, Tuhan dan Roh Kudus. Ketika kami pulang, ketika kami kembali, kami mau tetap bangun hubungan yang baik sama Engkau. Kami mau bangun habit kami yang baik sama Engkau Tuhan.
Thank you Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.